Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Rabu anak-anak kelas 52. Jangan lupa kalian kerjakan tugas agamanya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pentingnya udara bersih bagi pernafasan kita. Nah, udara yang bersih itu adalah karena adanya lingkungan yang bersih, di mana lingkungan bersih itu adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, lingkungan yang bersih itu selain enak dilihat, lingkungan yang bersih juga akan menciptakan kehidupan yang sehat dan bebas dari penyakit. Oleh sebab itu, kebersihan lingkungan harus kita jaga. Banyak cara untuk menjaga kebersihan. Salah satunya adalah dengan melakukan kerja bakti. Kerja bakti membersihkan lingkungan. Kita bisa melakukan kerja bakti secara bergotong royong dengan warga masyarakat lainnya. Dengan begitu, pekerjaan juga akan menjadi ringan dan cepat selesai. Kalian bisa lanjut membaca tentang kerja bakti di lingkungan di halaman 51 sampai 53. Kalian cari tahu tentang kegiatan apa aja sih yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan sekolah, juga kebersihan kelas. Yang kedua itu kalian cari tahu juga peralatan apa yang dibutuhkan untuk melakukan kebersihan, atau pengadaan alat kebersihan apa saja sih yang harus tersedia, dan cara menumbuhkan semangat menjaga kebersihan itu seperti apa. Salah satunya itu tadi dengan melakukan kerja bakti supaya pekerjaannya menjadi ringan dan cepat selesai. Berbicara dengan hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat itu apa sih? Nah, selain tanggung jawab, kita juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Hak dan kewajiban dan tanggung jawab merupakan tiga hal yang berbeda. Hak, kewajiban, tanggung jawab itu berbeda, tetapi saling berkaitan satu sama lain. Bagaimana hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat? Mari kita pelajari bersama. Hak dan kewajiban warga masyarakat. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktiknya harus dijalankan seimbang. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan secara seimbang dalam praktik kehidupan, maka akan terjadi ketimpangan yang akan menimbulkan gejolakan masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan individu, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama ada hak sebagai warga masyarakat. Apa itu hak? Hak itu adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara. Jadi yang harus kita dapatkan sejak masih dalam kandungan. Hak pada umumnya itu didapat dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban. Contoh hak warga masyarakat itu sebagai berikut. Yang pertama ada hak mendapat perlindungan hukum. Yang kedua hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga hak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Yang keempat hak bebas memilih dan memeluk dan menjalankan agama. Yang kelima hak memperoleh pendidikan. Yang keenam hak mempertahankan wilayah negara Indonesia dari serangan musuh. Yang ketujuh, hak memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, baik itu secara lisan maupun tulisan. Itulah hak. Segala sesuatu yang berhak kita dapatkan, yang boleh kita dapatkan. Yang kedua, kewajiban sebagai masyarakat. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan atau kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai warga negara Indonesia. Kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu keharusan, kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban. Ada beberapa contoh kewajiban warga masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, wajib berperan dalam bela negara Indonesia. Jadi kita harus membela negara, itu wajib. Yang kedua, wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditentukan oleh pemerintah, itu kewajiban kita juga. Yang ketiga, wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara. Jadi kita harus menjunjung tinggi Pancasila atau dasar negara kita. Yang keempat, wajib taat dan tunduk pada segala aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kelima, wajib turut dalam pembangunan bangsa untuk agar bangsa negara bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Nah, jadi itulah antara kewajiban dan
Hak, kewajiban itu segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Kalau hak itu segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Jadi, hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang. Setelah melaksanakan kewajiban, kita berhak mendapat hak kita. Jadi, kalau kalian mau dapat hak kalian, kalian harus melaksanakan kewajiban. Jadi kalian harus melaksanakan kewajiban untuk belajar, baru kalian mendapat hak kalian, yaitu uang jajan. Itu contoh kecilnya ya. Berikutnya kita akan belajar tentang jenis usaha ekonomi. Sikap dan tanggung jawab kalian dapat diterapkan dalam kehidupan kalian. Kalian dapat mengamati kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar kalian. Bagaimana sikap seseorang yang bertanggung jawab terhadap jenis ekonomi yang dijalani, baik usaha yang dikelola sendiri maupun usaha yang dikelola secara bersama-sama atau kelompok. Jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau kelompok merupakan usaha atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kegiatan ekonomi itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kebutuhan manusia itu ada apa aja sih? Ada kebutuhan makan, minum, pakaian, pendidikan, kesehatan, hiburan, dan rekreasi. Usaha di bidang ekonomi yang dikelola sendiri, ada juga yang dikelola oleh berkelompok. Nah, yang akan kita pelajari itu yang pertama, usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Jadi dikelolanya sendiri ya. Usaha ekonomi yang dikelola perseorangan atau diusahakan sendiri itu modalnya terbatas. Contoh-contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri itu yang pertama ada pertanian. Kebanyakan usaha dalam bidang pertanian itu dilakukan secara perorangan. Usaha pertanian biasanya dilakukan dengan modal yang terbatas. Seorang petani biasanya mengolah dan menggarap lahan yang terbatas. Hanya sedikit saja usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Jadi pertanian itu banyaknya usaha perseorangan. Berikutnya industri kecil. Industri kecil itu contohnya industri rumah tangga, biasanya dikelola perseorangan. Contohnya itu ada industri pembuatan mebel, industri pembuatan meja kursi, lemari, industri keramik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, usaha perseorangan itu adalah perdagangan. Biasanya perdagangannya itu adalah perdagangan dalam jumlah kecil sampai menengah. Termasuk dalam usaha perdagangan yang kecil sampai menengah itu biasanya yang punya toko kecil, warung, pedagang keliling atau pedagang kaki lima, itu adalah contoh perdagangan yang masuk ke dalam usaha perseorangan. Yang terakhir ada usaha jasa. Banyak usaha jasa yang dikelola perseorangan. Contohnya itu adalah usaha salon, bengkel, fotokopi, tukang cukur rambut, tukang pijat, dan lain-lain. Berikutnya yang kita akan bahas itu adalah usaha kelompok yang usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok adalah usaha yang dijalankannya itu bersama-sama, baik itu modalnya, pengelolaannya, maupun bagi hasilnya. Kalau tadi usaha sendiri dari segala halnya dilakukan sendiri, kalau berkelompok itu dilakukannya secara berkelompok. Contohnya itu usaha berkelompok itu ada firma, CV, PT, dan BUMN. Yang pertama adalah firma, perusahaan daerah, dan koperasi. Apa sih itu firma? Firma itu adalah perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang. Biasanya pendiri firma adalah orang yang sudah saling kenal. Setiap anggota firma memiliki hak dan bertindak atas nama firma. Risiko tindakan anggota firma itu ditanggung bersama, biasanya 1 atau 2 orang. Berikutnya itu ada yang dikenal dengan CV. CV itu nama lainnya Komanditer Vennootschap, persekutuan komanditer. Nah, CV itu adalah perusahaan yang didirikan oleh 1 orang pengusaha atau lebih, dengan modal dari pengusaha itu dan dari beberapa penanam modal. Jadi di usaha ini oleh beberapa pengusaha, modalnya itu dari beberapa pengusaha. Pengusaha itu menjadi pimpinan perusahaan dan bertanggung jawab atas kelangsungan perusahaannya. Nah, para penanam modal mempercayakan pengelolaan CV-nya itu kepada pengusaha. Sebuah perusahaan yang berbentuk CV bisa dikembangkan dari firma. Biasanya dari firma nanti lama-lama jadi CV. Yang ketiga itu adalah PT atau perseroan terbatas, perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham itu apa sih? Saham itu surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanam modal dalam perusahaan. Yang keempat itu ada BUMN, Badan Usaha Milik Negara, yaitu perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Ada 3 bentuk perusahaan negara, ada perusahaan jawatan atau perjan, ada perusahaan atau perum, dan perusahaan perseroan atau persero. Yang kelima ada perusahaan daerah.
Perusahaan daerah itu adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah setempat. Ada tujuan pendirian perusahaan daerah itu punya tujuan. Yang pertama itu turut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah. Yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja dalam rangka menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah, perusahaan daerah ini dipimpin oleh staf direksi, di mana anggota staf direksinya itu diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atau DPRD. Yang keenam, ada juga yang dikenal dengan koperasi. Koperasi itu masuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang perkoperasian, yaitu koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Di Indonesia itu ada 5 bentuk jenis koperasi. Ada koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Yang pertama itu adalah koperasi konsumsi. Jadi koperasi yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari kayak beras, gula, sabun, minyak goreng, perkakas rumah tangga, dan barang-barang elektronik. Nah, ada juga koperasi simpan pinjam. Ini koperasi yang bergeraknya usaha simpan pinjam uang tentunya. Koperasi simpan pinjam itu contohnya ada KUD, Bukopin, dan Bank Koperasi Pasar. Ada juga koperasi produksi. Koperasi yang bergerak dalam bidang produksi barang, contohnya itu adalah koperasi peternakan sapi, koperasi pengusaha tahu tempe, koperasi pengusaha batik, dan koperasi pertanian. Yang keempat, ada jenis koperasi jasa. Koperasi yang bergerak di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota masyarakat umum. Contoh koperasi jasa itu ada koperasi angkutan, koperasi jasa audit, koperasi perumahan, koperasi asuransi, dan koperasi pengurusan dokumen. Yang kelima ada koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang menjalankan usahanya dari berbagai macam usaha, menyediakan mulai dari kebutuhan sehari-hari, simpan pinjam, kebutuhan usaha produksi, dan lain sebagainya. Itu adalah jenis-jenis operasi. Kalian bisa baca lebih lanjutnya di halaman 56. Nah, tugas 4 yang harus kalian kerjakan itu adalah uji pembelajaran 3 halaman 57 sampai halaman 58, bagian 1 dan bagian 2. Nah, anak-anak ibu, karena hari ini pengambilan buku bintang, nanti kalian nerima buku bintangnya nih, karena ibu bentar lagi akan mengumumkan juara bintang di bulan ini, ibu minta buku bintangnya diberi nomor kayak gini. Jadi ibu tahu jumlah bintang paling banyak di bulan ini itu siapa. Nanti akan ibu beri hadiah untuk 5 orang yang bintangnya terbanyak. Nanti akan ibu beri hadiah, tapi hadiahnya juga bukan mobil, bukan rumah ya, tapi semoga hadiah kecilnya bisa jadi semangat kalian untuk lebih semangat belajar. Jadi walaupun kalian belajar secara online, tapi semangat kalian tetap sama. Mungkin sekian video dari ibu hari ini. Semangat mengerjakan tugasnya terus. Kalau kalian misalnya ada yang gak ngerti, pengen banget nanya sama Bu Hana, boleh nggak? Boleh. Tapi batas memberikan kesempatan bertanya lewat WhatsApp itu sampai jam 11 pagi. Kalau dari jam 7 sampai 11 pagi ibu terima telepon, video, atau WA dari kalian kalau mau nanyain tentang tugas. Tapi lewat dari jam itu, mohon maaf kalau ibu balasnya mungkin akan lebih lama karena ibu juga punya banyak kegiatan, jadi kalau mau tanya sebelum jam 11, oke? Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.